Lagi hype bis. Bajunya hype, mukanya bis. Mungkin di blockchain itu kan memang nggak harus dalam bentuk tokenisasi kan. Nah, Blockchain kan sebenarnya teknologi ya, bisa diterapkan di segala bidang lah. iya, betul. Karena kapan hari itu aku baca berita itu sudah dijual loh lahan-lahan Tapi kan di metaverse gitu. Apa sih hubungannya antara arsitek terus metaverse, kemudian ada yang dunia virtual. Halo teman-teman kreator. Selamat datang kembali di podcast Creator Talks. Yang kita udah lama ya, Mar, kita udah lama nggak bikin. Udah mungkin pada nggak kangen sama kita ya. Kayaknya nggak ada yang kangen deh. Mungkin buat temen-temen yang nggak kangen sama kita ya, kita kembali. Apa bang, ini kita mau bahas apa ya? Suatu yang lagi apa ya? Lagi musik. Lagi hype bis. Bajunya hype, mukanya bis. Mukanya kayak bis. Bisa beli bison ini ya? Ya bison. Jadi 2021 Mar, 2021 itu adalah rame-ramenya apa nih? Kripto bang ya? Currency. Kripto. Katanya sih menjadi masa depan dunia permata uangan. Betul. Ya. Ada kripto, terus kemudian kemarin kan Facebook juga ganti nama menjadi Metaverse atau dunia meta ya. Benar. Yang itu juga apa ya? Betul, blockchain betul. ya. Mungkin Betul. di blockchain itu kan memang nggak harus dalam bentuk tokenisasi kan. Nah, Blockchain kan sebenarnya teknologi ya, bisa diterapkan di segala bidang lah. ya, ini disclaimer dulu ya. Kita bukan ahli di bidang blockchain sebenarnya. Cuma kita setahu kita karena apa sih hubungannya antara arsitek terus metaverse, kemudian ada yang dunia virtual, kripto. Iya benar-benar. Keren sih, karena yang metaverse itu kan dia membuat sebuah apa ya, dunia digital ya. Digital yang sebelumnya dunia digital itu kayak apa, The Sims, terus betul. apa ya, Kayak game lah ya. GTA itu kan ya, game. itu yang hanya bisa dinikmati kayak nggak terlalu apa real ya. Teknologi sekarang memakai AR, pakai augmented reality, pakai kacamata ada virtual reality, sehingga kita bisa apa ya, lebih merasakan real. Dunia digital itu kita yang merasakan, bukan avatar kita kan. Kita yang merasakan gitu kan. Kita langsung. Kalau teman-teman pernah nonton film Ready Player One, kita semakin dekat dengan film itu. Jadi kita bakal semakin dekat. Nah, ini ada celah nanti kita bikin konsultan arsitektur di metaverse. Oh iya, betul. Karena kapan hari itu aku baca berita itu sudah dijual loh lahan-lahan. Tapi kan di metaverse gitu. Itu masih petok dia kan. Kayaknya itu udah. Nganu deh, bengkok, tanah bengkok. Nah mungkin tanah-tanah itu kan belum ada bangunannya itu. Belum ada. Nah itu kita bisa dijual desain virtual. Iya. Nah kalau ngomong soal desain virtual, ini juga nggak lepas lah dengan yang namanya NFT. Nah. Pernah dengar NFT? N apa tuh N? New. Pala apa? N itu non itu kan kamu manggil istri non. Iya. Iya, aku kan manggil istri kan non. NFT, non fungible token. Ya, sebenarnya mungkin itu bisa jadi ini ya, kayak surat SHM-nya tanah di metaverse itu loh, bisa jadi kan pakai NFT nanti. Bisa belinya. Atau kalau tadi barang desain itu barang seni gitu kan. Kan dulu kan biasanya kalau kita di kampus zaman-zaman kuliah dulu ya, kita misalnya bikin desain aneh-aneh. Percuma bikin desain aneh-aneh gini nggak akan kebangun loh. Berguna di metaverse. Oh, betul. Masih digital itu berguna juga. Betul. Teman-teman yang sekarang banyak desain tapi tidak ada realisasinya, itu bisa dijual sebagai ini desain bangunan di dunia digital ya. Nggak perlu kebangun karena digital udah mahal. Betul. Harganya bisa setara dengan harga material beneran gitu kan. Terus kalau dulu kan ada dosen kita Pak Salatun. Halo Pak. Dulu Pak Salatun sering bilang kalau kita desain aneh-aneh kan, ini terbuat dari apa ini? Iya, masih dari keropok ini ya gitu kan. Iya Pak, dari keropok. Tapi digital gitu kan, bisa itu. Kayak bangun rumah digital di metaverse per meter berapa ya? Ya nggak tahu lah. Nah, kalau tadi kan kita bahas NFT. Kalau teman-teman pengen tahu NFT, bisa cari aja lah di
Ya, di YouTube nanti kalau di udah dapet, googling tuh kirim kita. banyak lah. Atau teman-teman kalau udah tahu langsung komen aja lah, karena kita nggak tahu sebenarnya. Karena teman-teman yang lain sudah banyak yang bahas soal Benar. NFT itu apa, gimana cara kerjanya. Kita coba bahas NFT di dunia arsitektural mungkin ya. Kaitannya sama dunia arsitek ya. Apa ya? Bagiannya itu di dunia seni sebenarnya. Kalau sekarang di 2001 Seniman. 2021 tuh booming NFT kan, tiba-tiba booming karena mungkin satu juga masa pandemi, terus orang-orang banyak di rumah ya. Nah ini tuh orang banyak jual barang seninya Benar. sebagai NFT, Aset digital lah gitu. aset digital yang bisa dihargai itu sangat mahal. Fotografi bisa juga. Bisa juga. Iya, kalau foto bisa. Bisa fotografi. CryptoPunk itu yang pixel art itu loh. Ya kayak gitu. Kayak pixel art itu ternyata lakunya mahal juga. Lakunya mahal dan ternyata di dunia arsitektur apakah udah ada yang Bisa, laku? ya. Ternyata sudah ada yang laku. Wow. Itu sebuah desain rumah judulnya Mars House. Mars House ini didesain oleh Chris Takim, Mas Takim. Mas Chris. Krista spasi Kim. Mungkin teman-teman yang suka desain, suka eksplor, mungkin masih berpikir mengenai keterbangunan atau apa, ya ada celah lain sebenarnya. Mungkin ada teman-teman arsitek yang itu memang fokus ke idealisme ya Bang ya. Iya pasti. Parameter Pasti segala ada. macam. Ya mungkin sangat keterbatasan dengan apakah itu bisa terbangun di Indonesia terutama ya. Terkait teknologi dan skill kontraktor ya. Dan duitnya juga gitu kan. Dan Itu bisa jadi juga ditawarkan sebagai aset digital NFT, nanti bisa jadi rumah di metaverse di Betul. dunia digital tadi ya. Iya betul, bisa jadi kan mungkin Indonesia mungkin dalam waktu dekat ini sudah punya yang namanya lahan-lahan digital. Mungkin nanti ada platformnya, kita bisa beli di situ. Bisa Terus buka ini loh, Bang. bisa bangun juga. Menawarkan jasa arsitek tapi untuk khusus digital mungkin bisa. Ya bisa. Meter gitu jasanya mungkin lebih murah. Dibayarnya pakai kripto, Ya. pakai Bitcoin atau Ethereum gitu. Ethereum ya. Kalau NFT biasanya banyak Ethereum. Nah, lihat itu yang jadi NFT itu sebenarnya simpel-simpel sih Bang. Mungkin kayak apa ya, lebih karena prestisius harganya mahal gitu loh. Jadi mereka kadang-kadang juga desainnya juga biasa gitu. Iya betul ya, memang sajane kok gak penting ya, cuma ya penting. Wong barang itu kan barang seni. Barang seni ya terserah yang beli mau dipakai apa kan, prestis kan. Terus kalau si rumahnya Chris Takim, nah ini dia seorang artis yang bernama Chris Takim menjual NFT rumah digital pertama di dunia 500.000 dengan harga lebih dari 500.000 US dollar. Itu kalau dirupiahkan berapa ya? 7,5 M mungkin ya. Padahal rumah ini bangun belum tentu habis ada 7 miliar ini. Iya, jadi kalau kita lihat ini kan berarti ada potensi bahwa nantinya arsitektur bakal bisa dijual sebagai rumah digital, bangunan digital, kantor digital, baliho digital, tempat pijet digital. Tapi kalau dipijit secara digital kerasa nggak ya? Ya itu. Virtual gini ya, kan tangan kita bisa kita sambil menjadi tangan ini. Pilih orang yang menjadinya enak. Betul. Cari visual bagusnya di sini. Iya. Ada sih, Bang. Itu bukan hal yang nggak mungkin, teras itu hal yang sangat mungkin ya. Nah tadi selain ada rumah digital, ini kursi ya, ini furniture digital. Jadi bangunan yang tidak mungkin untuk dibangun di dunia nyata. Kalau ini adalah furniture ya, tidak mungkin. Jadi kan tidak mungkin dibangun di dunia nyata, bisa kita miliki di dunia di digital kita duduk situ. Jadi kalau judulnya kan impossible virtual furniture. Sebenarnya ya ini sih tadi tiap arsitek tadi kan pasti punya apa ya sisi liarnya dalam desain. Ya. Mungkin kalau kita seniman itu memang ya dia pasti udah benar dilepaskan kan sisi liarnya. Cuma selama ini kan arsitek masih ada keterbatasan terkait teknis, terkait anggaran, terkait apa yang diminta klien itu kan. Iya. Nah, mungkin di sini salah satu apa ya celah di mana kita bisa berekspresi secara maksimal. Ya. Sebenarnya ketika kita berekspresi itu kan bisa ya. Cuma di sini kita akan ada kesempatan untuk menjual. Menjual dengan harga yang oke gitu kan. Nggak cuma buat ngawur kan. Kadang-kadang kita buat yang buat ngawur. Misalnya kita bikin rumah tinggi pintunya 7 meter itu nggak apa-apa ya. Karena digitalnya bulk yang masuk kan bisa aja.
Nggak masalah. Kalau sendiri kan ditanya ngapain beli 57 meter. Kalau yang beli ya benar yang beli yang avatarnya Hulk nanti kok. Taruh di avatar. Itu nggak masalah baru di avatar. Bisa coba. Nanti teman-teman ada yang tahu baru di avatar. Yeah. Oh iya ya. Kalau dunia virtual kita bisa jadi SpongeBob. Iya, bisa maksudnya liar gitu loh ya apa ya? Iya, kita bisa mengekspresikan sesuatu yang kita tidak bisa penuhi di dunia nyata. Ya. Misalkan kita pengen jadi Hulk menghancurkan rumah-rumah gitu ya. Kita emosi daripada emosi di dunia nyata, mending masuk ke metaverse, kita luapkan emosi kita di situ. Oh, salah di Jakarta itu ada banget. Di Jakarta di mana ya? Dia kayak semacam tempat, iya, itu ada barang-barang, botol-botol, terserah kamu banting berapa, kamu bayar. Iya. Itu daripada gitu kita harus jauh-jauh kan, banting beneran digital aja banting. Kalau kalian bisa membayangkan apa wes sembarang, itu pasti bisa kalau digital kan. Berarti unlimited nanti mungkin kita bahas juga tentang AR ya, augmented reality atau virtual reality kapan-kapan lah. Jadi intinya NFT itu memberikan apa ya, suatu kode unik terhadap sebuah aset digital. Yang sekarang penerapannya banyak di ini ya, aset digital. Sebenarnya kedepannya bisa juga diterapkan di tanah, surat SHM kayak gitu ya. Iya. Persuratan untuk tanah. Kan selama ini kan sering terjadi kasus-kasus apa ya, SHM double apa. Ya, coba misalkan kita terapkan cryptocurrency terutama di NFT itu di tanah, pasti jelas nanti bisa kita tracking. Ya, NFT pasti nggak bisa di-hack kan. Teknologi blockchain ini ya, mungkin nanti sertifikat motor, mobil kan, kendaraan itu nggak perlu pakai kertas, nggak ada hilang. Nanti misalkan apa ya, furniture tadi diproduksi misalkan secara dunia nyata, ini pemilikannya yang miliknya NFT tadi ya, apanya? Iya. Ya mungkin teman-teman bisa komen ya. Misalkan seandainya tadi digital tadi yang lukisan apa, tapi itu kita cetak, itu hak royalti segala macam itu masuk ke dalam yang memiliki NFT berarti ya? Iya, punya NFT. Karena tadi yang si Mas yang jual furniture tadi memang menjual, jadi ada beberapa karya itu. Kalau di beritanya ada beberapa furniture yang dia jual, dan 4 atau berapa gitu, termasuk fisiknya. Jadi dia jual NFT digital termasuk fisiknya juga. Berarti NFT ini mewakili hak produksi atau kalau bilang hak cipta ya pasti tetap melekat pada yang bikin kan justru hak cipta itu nilai lebihnya ya. Si furniture tadi kalau si artis mungkin nggak bakal buat yang sama itu. Sama kayak lagu soalnya kalau misalkan kita lagu di NFT kan terus itu misalkan diputar di radio, apa itu royaltinya masuk ke pemilik NFT berarti kan? Ya nanti teman-teman yang lebih tahu mungkin bisa komen juga. Ini masih jadi pertanyaan ini. Karena anggap aja kalau arsitektur terutama yang kan memang NFT itu harus sesuatu yang unik. Akunnya kan udah unik nih. Jadi karyanya kan harus unik dan kayak nggak ada duplikasinya gitu loh. Itu kan juga kalau di dunia arsitektur memang kan sesuatu yang unik itu ya mungkin agak jarang kan ya. Karena arsitektur ya secara bentuk olah bentuk ya udah gitu. Banyak sekali duplikasi kan. Rumah ya ada gambarnya, ada atapnya. Jadi kita harus benar-benar menjamin keunikan dari desain kan ya Bang. Ya jadi NFT memang ada tempat khusus jualnya, marketplace-nya yang khusus NFT. Itu yang kita tahu itu ada OpenSea, terus kemudian ada macam-macam ya. Nah token yang perlu dibayarkan itu tergantung ininya, apa platformnya ya. Betul. OpenSea itu Ethereum ya. OpenSea Ethereum, yang utama Ethereum. Tapi ada yang lain juga. Kalau salah Binance juga bikin kok itu. Ya, Binance. Marketplace NFT juga bikin juga Binance. Katanya yang si Justin Sun itu juga bikin katanya. Apa ya? Mungkin ini nanti bisa jadi bahan diskusi juga. Kira-kira apa sih dari sisi arsitektur, terutama di dunia kreatif arsitektur Bang ya, yang bisa di NFT-kan itu nanti bisa jadi teman-teman jadi apa ya, apalagi di dunia di masa pandemi bisa jadi pemasukan tambahan. Iya. Tapi kalau masukannya $500.000 bukan tambahan sini, pemasukan luberan. Ini guys, durian runtuh ya. Nah iya. Ya mungkin sepertinya akan terlihat wah ini gampang nih cepat dapat duit. Kayaknya mungkin benar. Itu harus dipelajari juga karena kan nggak semudah itu orang beli NFT kan juga nggak harus melihat siapa yang buat gitu kan. Kalau ada biasanya ada kayak history atau apa di balik itu. Ada historinya juga, ada sejarahnya kenapa barang ini dibuat gitu. Mungkin itu yang jadi bikin mahal. Tapi kalau sekedar buat terus yang buat juga orang nggak terkenal atau biasa aja ya. Iya. Efek nggak dari seberapa bermanfaatnya di dunia digital juga? Kalau kita jual barang kan kita
berpikir kebermanfaatannya dia di dunia real kan. Kalau setauku sih enggak. Enggak terlalu Iya, enggak berguna juga dibeli ya. Iya, karena barang seni itu kan ya berguna buat yang beli aja gitu loh. Ya gunanya buat apa ya, prestis atau Benar. Itu mungkin dipajangnya ya di dunia digital nanti. iya. Lukisan itu misalkan kan. Kalau misalnya si yang punya lukisan ini udah beli rumah di metaverse, mau dipasang di situ bisa. Lukisannya benar. Diperjualbelikan, dipindah di rumah yang lain ya. Diperjualbelikan NFT-nya tadi ya. Iya, betul. Dan itu masa depan banget sih. Tapi ya buat orang-orang yang memang melek di dunia digital sih. Karena Harus melek, Mar. iya sih. Sombong amat. Iya sih. Harus merem ya, nabrak. Karena kita pasti nggak bakal lepas dari. Tapi sampai kapan nih? Kapan sih memang ini tuh benar-benar diterapkan? Jangan kita udah tua di dunia itu, kita udah telat gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Iya. Mulainya waktu kita umur 60 udah 70 misalkan udah gak nikmatin itu kan ya. Ya sama kayak kripto lah. Kripto kan dimulai kayak Bitcoin mungkin nggak salah 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu tuh orang yang dikasih Bitcoin aja nolak itu ngapain mau dibayar Bitcoin, bayar duit sekarang aja. ada yang nyesel kan berita dia ngejual Bitcoinnya waktu itu. Ternyata kan kemarin tuh aku juga baca mengenai beberapa anak pemuda-pemuda yang memang kaya dari Bitcoin. Ternyata rata-rata itu orang-orang itu kebanyakan tidak sengaja dibayar Bitcoin, nggak sengaja dulunya, cuma dia ngerasa di hold aja kan. Sekarang jadi kaya raya bang. Ya betul ya, kayaknya dunia NFT atau dunia yang tadi metaverse ya. Kalau kita ngomong lebih lebar dari NFT ke dunia metaverse ini, kita juga seperti itu mungkin. Siapa yang duluan ya siapa yang dapat lebih gitu kan. Benar. Karena sekarang perangkat-perangkat yang mereka bikin juga udah pada mendukung kan. Kayak Oculus, si Google kan juga ngembangin. Oculus, Google punya Google Glass. Microsoft juga bikin. Microsoft punya HoloLens. Itu. Ya, itu teman. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah membuang waktunya. Melihat ini ya, harapannya nanti kita didemun bersama. Amin. Kalau kalian suka video ini silahkan pencet like. Kalau kalian suka channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa komen kalau ada yang lebih tahu dari kita ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Topang. Saya Angga.